Audio rolling and action. Cadel ya kak? Keren. Gue ntar gue salvo. Gue dari dulu pengen cadel soalnya. Masa? Loh, Iya. kenapa gitu? Cadel unik gitu, seru. Lanjut. Oke, lanjut ya. Hai Sobat Grit, balik lagi di program Selebritis Punya Cerita sama aku Dian. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang penyanyi tampan rupawan ya. Ada Kak Marnata Mahal. Hai Sobat Grit. Sehat Kak? Sehat puji Tuhan, kakak sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol seru di sini ya Kak ya. Katanya nih aku denger-dengar baru rilis single ya Kak ya, yang berjudul Jago Cemburu. Seperti apa single ya, tapi kita mau bahas dulu nih soal kehidupan musiknya Kak Marnata dulu kali, boleh ya? Mungkin Sobat Grit belum kenal nih, kita kenalan lebih dekat ya. Oke, Kak, aku manggil Kak Marnata Kak. Boleh, ya? Mas, boleh. Oke, Tama Kak. juga boleh. Kak Tama kayaknya enak ya. Kak Tama gimana sih sebenarnya awal mulanya terjun ke dunia musik, mungkin sebelum ke Indonesian Idol kali ya, yang musim ke-11 itu? Sebelumnya nyanyi itu cuman sekedar hal yang gue lakukan itu kalau gue lagi sedih, gue lagi nggak ada kegiatan gitu, kayak lagi mandi, lagi belajar gitu. Justru gue orang yang harus belajar dengan musik kencang. Jadi gue kalau nggak ada musik nggak bisa fokus justru kalau belajar. Iya, kalau aku kebalikannya ya. Iya. Nah terus ya aja emang udah tahu sebelumnya. Iya. Iya ya. Terus begitu SMA sempet ngerjain project musikal. Tahun pertamanya jadi pemain, tahun keduanya jadi yang bikin produser sama co-directornya. Nah di situ gue baru pertama kali mulai nulis lagu, karena untuk musikal kan kita lagunya original semua. Betul. Udah, terus gue menemukan kesenangan baru, ternyata nulis lagu itu fun, karena untuk gue kan orangnya sangat suka ngomong ya. Dalam kata lain bacot gitu. Cuman ada beberapa hal yang kayak gue nggak bisa sampaikan sebenarnya dengan gue ngobrol gini, dan gue bisa tuangkan ke dalam lagu ternyata. Akhirnya gue mencoba untuk bikin lagu sendiri dari puisinya. Dulu masih cewek gue, jadi sekarang mantan gue. Jadi dia suka bikin puisi. Awalnya karena dia mau ulang tahun. Terus gue bingung kan mau kasih kado apa ya, kalau barang kayaknya semua orang bisa kasih barang gitu. Karena dulu gue lagi sayang banget sama dia. Keinget lagi nih. Iya. Duh. Tisu dong. Terus akhirnya gue nyolong puisi dari HP dia, gue airdrop ke HP gue. Gue bikinin jadi sebuah lagu. Terus dia dengerin, teman-temannya dengerin, dan semua orang suka ternyata. Terus gue dapet konfirmasi kayaknya gue bisa dibikin lagu gitu. Akhirnya gue bikin lagu lagi, judulnya Yang Terkejar Waktu. Itu single pertama gue. Oh, berarti itu yang pertama ya single. Itu yang pertama as an indie musician ya. Belum kerja sama label. Akhirnya keluar, dan lumayan untuk gue yang dulu nggak ada rangkaian kegiatan promo, cuman berandalkan sama orang yang dengerin, paling keluarga gue, paling teman gue gitu. Ternyata di hari pertama udah 5.000 streams. Dan gue kayak ternyata ada peluang nih untuk musisi-musisi kayak gue yang nggak ada akses ke label, nggak ada akses ke publisher untuk bisa punya lagu gitu. Anyway, tempatnya tuh udah ada kan, kita bisa ke agregator sendiri, kita tinggal cari produser atau teman kita mungkin yang bisa kompos lagu gitu. Nah dari situ salah satu produser dari Fremantle yang waktu itu pegang lisensi Idol nge-reach out gue, karena dari sejak gue rilis lagu itu makin banyak orang yang notice gue di social media. Akhirnya gue sering bikin cover, gue sering bikin konten nyanyi. Dan dari konten-konten itu mungkin dia nyari, mereka kan scouting ya, talent-talent yang masih fresh gitu, mungkin yang belum orang ketahui gitu. Akhirnya gue diundang dan kemarin gue ikut Idol gitu. Jadi dari situ tadi ya, berawal dari nulis bikin puisi buat sang mantan, terus akhirnya bikin lagu, di notice, dan akhirnya masuk Idol, juara 2 ya Kak ya. Iya, puji Tuhan. Congrats. Jadi ini sebenarnya ceritanya terima kasih mantan ya. Iya ya. Apakah akan membuat lagu pribadi sendiri tentang itu? Udah kan sih Terkejar Waktu itu. Selain itu mungkin... Jago Cemburu ini tentang cuma beda orang. Iya. Beda orang. Aku pikir orang yang sama. Nah, kita masuk ke pembahasan soal Jago Cemburu ini nih. Nah, Jago Cemburu berarti bisa dibilang single kedua, tapi single pertama untuk single ketiga. Oh, malah jadi ketiga. Setelah Terkejar Waktu itu ada satu lagu lagi
Jazz, abis itu baru si Jago Cemburu. Cuman ini single pertama sebagai Mark Natama karena dulu namanya masih Natama. Oh, dulu namanya Natama. Sekarang pengen kayak orang Jepang, eji gitu, ternyata nggak sukses deh. Emang demen Jepang, demen. Kayak apa ya yang unik tapi masih untuk orang Indonesia masih catchy gitu kan. Kalau dulu mikirnya Mark tuh justru terlalu kayak susah disebut kan. Cuman karena di Idol sudah identify sebagai Mark Natama, oke lanjut aja Mark. Oke, nah kita sekarang mau bahas soal single terbarunya ya, yang Jago Cemburu ini. Ini ciptaan siapa sih, Kak? Ini di-compose, di-produce, dan ditulis sama Lalul Manino, abang-abang gue yang sangat gue idolakan gitu. Kalau bikin lagu keren banget ya. Keren banget, dan dari kayak mereka tuh raja-raja pensi lah, raja-raja music festival gitu sebelum kita zaman pandemi ini. Betul. Oke, nah tapi kalau misalkan dari pembuatan lagu sendiri, dari judulnya sendiri nih kita bahas nih, Jago Cemburu. Adakah keterlibatan Kak Tama sendiri untuk dalam lagu Jago Cemburu ini atau gimana? Yang sangat gue syukuri adalah dalam perjalanan ini, walaupun bukan gue yang tulis, tapi gue sangat terlibat. Jadi dari awal sampai akhir tuh gue tahu prosesnya. Jadi kita workshop. Dan dalam workshop itu kita kerjain beberapa lagu dan salah satunya si Jago Cemburu ini gitu. Ini berawal dari, jadi kita udah kelar ngerjain lagu pertama yang belum bisa gue sebut judulnya. Oke, justru malah lagu pertamanya belum ini ya, belum bisa dirilis ya, belum bisa dibocorin. Belum bisa dibocorin. Jadi kita kerjain lagu pertama, gue rekaman demo di dalam recording booth. Pas gue keluar, Kak Ilman sama Kak Lale bilang, Mark dengerin nih, kita ada melodi. Terus Kak Ilman main di piano, itu musik depannya kan. Terus si Kanino, gue bilang enak kak gitu. Terus Kanino bilang, lu mau cerita tentang apa nih di lagu ini? Terus gue ceritalah dulu gue pernah ada di hubungan dimana mantan gue itu posesif dan mengekang gue dan cemburuan, selalu minta dikabarin, dan kalau gue nggak ngabarin marahnya tuh dahsyat banget. Berarti relate banget ya, maksudnya sesuai kehidupan Kak Tama juga. Justru ya? Dari situ baru Kanino bikin liriknya supaya dari curhatan itu. Okay. Akhirnya dia bikin, dan Kanino kan emang ya udahlah ya, nggak usah ditanya lagi kemampuan dia dengan merangkai kata-kata tuh udah out of this world menurut gue. Akhirnya keluarlah, terus kita decide on Jago Cemburu kayak enak buat judul karena kayak unik, tapi kayak kata-kata yang orang sering denger tapi kayak agak quirky gitu, Jago Cemburu gitu. Jadi kayak lahirlah dia. Oke. Udah keluar ya sebulan yang lalu ya Kak? Sebulan 2 minggu. Sebulan 2 minggu. Gimana Kak, puaskah dengan hasilnya? Puji Tuhan sangat puas karena gue merasa plan kita di awal adalah memilih lagu ini. Kenapa? Karena kita pengen merepresent langkah pertama gue as a musician dengan lagu ini gitu, dengan kecintaan gue terhadap lagu pop R&B, genre pop R&B dan musik yang bisa bikin orang feel good aja gitu. Karena gue merasa di pandemi ini cukup banyak lagu galau dan lagu ballad yang keluar, dan gue sebagai seorang pendengar musik tuh agak kekurangan lagu-lagu yang bisa bikin gue joget lagi gitu. Mungkin karena memang kita udah jarang bisa keluar, jarang bisa nongkrong gitu ya, jadi memang kebutuhannya nggak di situ. Cuman gue tetap butuh lah di rumah, gue lagi nyetir gitu, lagu-lagu yang bikin semangat gitu. Bener. Nah benar Sobat Grit apa yang dibilang Kak Tama juga. Kalau misalkan Sobat Grit udah dengerin ini pertama kali dengerin ya Kak, bener tadi yang aku bilang, sempat cerita ada mau goyang dikit gitu loh. Kayak pasti palanya tuh rada ngangguk gitu ya pas denger. Kalau misalkan Sobat Grit udah dengerin, dan musik videonya nih juga yang menarik ya Kak ya. Kayak macam drama ya. Macam drama nih. Bener, konsepnya gimana tuh Kak? Jadi dalam video klipnya kita kerja sama 17A, sutradaranya Kak Takun dan Lala Yasin. Kita aiming untuk mendapatkan video klip yang memang benar-benar 100% cocok dengan lagunya. Karena prinsip yang kita pegang bersama adalah music video itu harus bisa mentranslate lagu yang didengarkan secara audio menjadi bentuk visualnya. Karena suka disayangkan tuh gue sering melihat video klip ya, baik di dalam negeri atau luar negeri, yang gak nyambung sama lagunya. Kayak lagunya ngajak kita untuk berpikir kita ada di dunia yang gimana, tapi ternyata music videonya seperti itu gitu. Nah dengan music video Jago Cemburu ini dari awal gue udah terbayang bahwa ini tuh ada di bar dengan suasana yang lampunya banyak, terus atmosfer yang kita rasakan sebelum pandemi, keramaian itu. Tapi ironinya di tengah keramaian itu gue merasa sendiri karena gue sedih dalam hubungan gue gitu. Jadi walaupun di music video itu banyak orangnya dan kayak
kita main lighting treatment Iya. yang cukup banyak, cuman tetap terlihat sebetapa kosong dan sendirinya gue merasa di dalam hubungan yang menurut gue udah nggak bekerja lagi gitu karena kecemburuan si perempuan ini gitu. Iya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.